Dalam kasus ini, Setio berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Susah diceritain perasaannya. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Setelah dibuktikan nanti, terbukti atau enggaknya si Lisa Mariana ini berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil ya, tetap Lisa harus diproses hukum. Kalau Lisa terbukti memfitnah, diproses. Kalau ternyata Lisa beneran berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil sampai punya anak ya, mereka berdua diproses. Karena itu udah melanggar aturan hukum ya, ada pasalnya. Dibiarkan secara terus-menerus. Kalau memang ini tidak benar, tentunya harus dibuktikan apakah berita ini hanya berita settingan. Kita nggak tahu apa ini settingan atau ini kebenaran. Ya, segala sesuatu itu pasti ada kemungkinan. Bisa juga karena adanya masalah-masalah yang sedang dihadapi mereka, sehingga masalah-masalah lainnya ikut disertakan kan, atau mungkin ada beberapa yang pernah ada masalah. Ini kan udah sebenarnya kasusnya udah cukup lama ya kalau kita lihat ya. Tapi balik lagi, yang terpenting adalah bagaimana pembuktian terhadap sangkaan-sangkaan atau tuduhan-tuduhan yang bergulir ini, sehingga ini tidak termakan oleh adanya statement-statement atau netizen yang memberikan statement simpang siur. Tadi kan menjadi satu tanda tanya yang cukup besar ya, sehingga ini harus cepat-cepat dibuktikan. Selain juga pembuktian satu arah, tapi dua arah juga akan dibuktikan juga kan, dengan adanya berita-berita ataupun di media sosial juga ada screenshot pembicaraan dan lain-lain yang sifatnya ini harus segera diluruskan ya. Jadi jangan bergulir sehingga berkembang terus menjadikan satu bola liar ataupun persepsi-persepsi yang membunuh karakter seseorang kan gitu. Pembuktian seseorang perempuan ya yang merasa memang dia sudah sudah hamil ya, dan juga mempunyai anak, setelah lahir seorang anak, dan dia tahu siapa yang melakukan itu dan siapa tahu bapaknya. Ini kan ada peristiwa yang sebenarnya nggak bisa dihilangkan. Tentunya ini yang dibuka. Kalau memang dia bisa membuka, memang benar ini terjadi, ya silakan, itu memang harus dibuka. Kalau memang karena ini udah masuk dalam dunia semua media sosial sudah melihat ini kan. Kalau ini bisa dibuktikan, silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati juga, ini bahaya juga buat Lisa kan. Ini kan juga jadi backfire. Dan sampai dia mengatakan apa yang dikatakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa, lakukan. Jadi cepat-cepat dilakukan. Seperti apa? Baik, kan ada tahapannya. Sebelum dia ketemu, terus dia melakukannya di mana, terus dia waktu itu cek hamil di mana, rumah sakit apa, ya kan? Dia tahu tuh. Terus pada waktu itu dia melahirkan, terus ada prosesnya, terus ada jejak digital pada waktu dia lahirin, ya kan? Dia kan tahu siapa bapaknya kan, seperti itu. Bang, dua belah pihak sepakat untuk melakukan tes DNA anaknya. Itu pertama. Yang kedua, setelah dilakukan tes DNA, baru tahu nih apakah anak ini benar ya, anaknya RK. Kan gitu. Ini simpel sekali sebenarnya. Setelah anaknya itu benar anaknya RK, tentunya ini dibikin statusnya seperti apa, karena ini kalau enggak berkembang menjadi satu tindak pidana ini. Adanya satu pernikahan di luar nikah kan, seperti itu. Nah, ini berat sekali dan ada pidananya. Nah ini kalau enggak harus diakui. Ya, kalau nggak diakui, maka status anaknya ini sebagai apa kan? Nah itu juga
ini kan anak ini nggak bisa diakui sama bapaknya, tentunya ibunya yang mengakui dan jelas di sini ibunya yang memberikan legitimate atau ibaratnya akte kelahiran ya, akte kelahiran atas nama ibunya, dan bapaknya nggak dimasuki di sini. Itu secara hukum kalau memang bapaknya tidak mengakui kan seperti itu. Ketika bagaimana proses hukumnya, karena kan di sini jelas ya melakukan pembinaan di luar nikah. Kak sendiri atau LM sendiri itu bisa terjerat pidana perzinahan bang, atau mungkin ada pidana lain itu selain penjara atau apa gitu? Ya jelas di sini yang jelas adalah bentuk pertanggungjawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini proses hukumnya jelas kan. Ini kan undang-undang mengatakan bahwa adanya tindak pidana perzinahan di luar nikah. Dan zaman hukumannya jelas sampai 2 tahun penjara kalau itu ada pasal 284 ya, perzinahan. Nah, apabila nanti dibuktikan dia menikah di luar persetujuan istri juga bisa, itu ada ancaman hukumannya lagi kan seperti itu. Dan saat ini kira tinggal dilihat apakah itu terjadi kan gitu. Ini kan pendalaman masih belum tentu juga, semua itu kan masih berduga juga, dipraduga setelah tes DNA pertama itu. Yang terpenting adalah pembuktian. 2,5 miliar untuk bersihkan nama RK setelah kasih bukti cat. Ini berita yang tidak benar sama sekali, berita murahan, berita yang sengaja, sekali lagi pembunuhan karakter, karena tidak ada sama sekali penawaran-penawaran seperti ini, karena dari pihak keluarga pun sama sekali tidak ada. Nah, jelas ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak jelas, siapa yang mengirim ke LM juga tidak jelas. Jadi kami mengingatkan kepada para netizen maupun pada pemirsa agar bersikap hati-hati untuk menanggapi yang namanya berita-berita di media sosial, karena memang berita-berita di media sosial ini seringkali tidak sesuai dan sangat berita-beritanya menurut kami tidak benar dan sampah. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena memang kita tahu bahwa berita-berita media sosial ini sangat layak untuk tidak dipercaya sumbernya. Kenapa? Karena menimbulkan kontroversi, dan inilah yang memang disukai oleh orang-orang yang memang pekerjaannya untuk mengadu domba. Kan bahwa berita itu tidak benar, dan berita itu sama sekali bukan dari keluarga dari Pak Ridwan Kamil. Nah, kita nggak tahu sumbernya dari mana karena memang itu tidak dijelaskan. Jadi kami santai-santai saja dan kami tidak mau menanggapi terlalu jauh berita-berita yang sifatnya hoax. Capek kita nanggapinya karena ini tentunya kami anggap berita sampah yang tentunya kami singkirkan. Yang kedua, terkait dengan kasus RK, tentunya sampai saat ini kami tetap memberikan kesempatan kepada LM untuk menggunakan sarana hukum untuk membuktikan pengakuannya tersebut. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan malam ini. Terima kasih. Seperti yang kita tahu kan, katanya kan kasus ini kasus yang didaur ulang. Jadi 4 tahun yang lalu sebenarnya sudah berkonflik juga dengan Nisa ini. Karena si Lisa ini mendapatkan uang dari RK ya untuk biaya hidupnya ya. Tapi harus mengatakan bahwa anak itu bukan anak bapak RK gitu. Ya mungkin karena uangnya sudah habis yang dulu dikasih, ya makanya sekarang keluar-keluar lagi ya menuntut hak anak gitu ya kan. Oke, ini ada video dari Pak Ridwan Kamil yang kalau menurut gua ngedabur sih ya omongannya, karena nggak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu loh ke istrinya. Karena image dia kan selama ini baik ya, keluarganya harmonis, romantis ya kan. Ternyata ketika yang diduga selingkuhannya Pak RK ini muncul meminta hak anaknya gitu loh. Ini luar biasa sih ya, selingkuh tapi sampai punya anak gitu.
karena mungkin nama baiknya ini terancam ya kan. Jadi ya sampai sekarang Pak RK ini tetap aja kekeh tidak mengakui kalau anak itu bukan anak si Pak RK gitu. Karena kalian tahu lah ya, si Lisa sekarang kan banyak juga dihujat netizen dan akhirnya ya udahlah dia nekat aja, sekalian aja buka-bukaan gitu. Karena dia juga udah biasa buka-bukaan juga sih ya kan, sampai kebobolan lagi. Kalau pesan dari Bang Firdausi ya jadi laki-laki harus gentle gitu, harus berani gitu kan. Kalau memang sudah pernah tidur sama si Lisa, katakan saja gitu loh. Jadi Ridwan Kamil bisa digugat perdata 2 kali. Hotman Paris katakan seseorang tidak bisa dipaksa tes DNA. Hotman Paris diduga menanggapi ramainya isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan model majalah dewasa Lisa Mariana. Tanggapan yang cukup detail dalam ranah hukum tersebut viral usai dibagikan oleh akun TikTok @hotmanparis_fans. Dilansir pada Kamis 3 April 2025, Hotman Paris menegaskan posisi di mana dirinya berbicara dan menanggapi. Lelaki yang dikenal sebagai pengacara kondang para artis ini menegaskan bahwa ia berbicara sebagai ahli hukum tanpa kepentingan membela atau memihak siapapun. Sebab berbicara di ranah hukum, Hotman Paris diduga menanggapi permintaan tes DNA oleh Lisa Mariana. Lisa mendesak Ridwan Kamil melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa putrinya adalah anak sang mantan gubernur. Terkait permintaan tersebut, Hotman Paris menyiratkan bila tes DNA bukan perkara yang mudah dilakukan dalam ranah hukum. Secara pidana juga, polisi tidak bisa diminta untuk melakukan tes DNA, ujar Hotman Paris baru-baru ini. Jadi lupakan aspek pidananya, kata Hotman Paris menyambung. Sekarang aspek perdata terkait undang-undang perkawinan tidak bisa diterapkan karena belum ada pernikahan. Satu-satunya bisa dipakai oleh pasal 13 ayat 65 KUHP tentang perbuatan melawan hukum, Ibu Hotman Paris. Hanya saja mau tak mau gugatan perdata yang dilayangkan melebihi satu jenis dan tahapan. Itu pun tidak bisa disebutkan minta tanggung jawab dari seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa anak itu adalah anak kandung si cowok, diduga Ridwan Kamil, ucap Hotman Paris. Jadi gugatannya secara perdata bertele-tele, tutur Hotman Paris melanjutkan. Lebih lanjut, Hotman Paris berbaik hati dengan memberitahu langkah yang tepat yang bisa dimanfaatkan oleh Lisa Mariana, terutama langkah untuk mengamankan slot tes DNA untuk putrinya yang disebut-sebut adalah putri dari Ridwan Kamil. Langkah pertama tentu saja adalah gugatan untuk bisa menyelenggarakan tes DNA. Melalui penjelasan Hotman, Lisa Mariana bisa jadi diuntungkan bila mendapatkan surat dari pengadilan untuk melakukan tes DNA. Karena tes DNA tanpa perintah pengadilan itu tidak bisa terjadi. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk melakukan tes DNA, itu pun agar gugatan perdata tersebut efektif. Harus tertulis memerintahkan si cowok melakukan tes DNA dengan sanksi apabila tidak mau penalti misalnya 1 miliar sehari, ujar Hotman Paris.